Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, baik berjumpa kembali ya di pertemuan ke-7 ya. Jadi kita akan membahas terkait dengan apa nih? Pengorganisasian dan struktur organisasi. Baik ya, sebelum kita mulai pembahasan materi kita pada siang hari ini, saya share screen terlebih dahulu untuk PowerPoint-nya ya. Sebentar. Oke, baik. Bentar ya, sudah terlihat belum ya? Sudah ya, sudah terlihat ya? Ya. Untuk pertemuan ke-7 ini, kita membahas terkait dengan pengorganisasian dan struktur organisasi ya. Jadi apa saja sih yang akan kita bahas pada siang hari ini ya? Yang pertama tentu adalah definisi daripada pengorganisasian, kemudian ada aspek-aspek penting dalam pengorganisasian, kemudian ada faktor utama penentu struktur organisasi, kemudian ada unsur-unsur struktur organisasi, mana nggak keluar ya? Kemudian ada kelompok-kelompok kerja formal dalam organisasi ya. Jadi pada awal pertemuan, kalau kalian masih ingat gitu ya, kita pernah membahas mengenai organisasi ya, yang mana itu merupakan salah satu fungsi daripada manajemen gitu ya. Jadi setelah semua keinginan, kemudian tujuan direncanakan, fungsi manajemen selanjutnya itu adalah si fungsi organisasi ya. Jadi pada kebijakan pemakaian sumber daya supaya di dalam pelaksanaan ini bisa tersusun dengan baik gitu ya, kita juga harus memperhatikan yang namanya si pengorganisasiannya. Jadi bagaimana setiap perencanaan yang sudah dibuat itu nanti siapa yang akan mengerjakannya, kemudian job description-nya sesuai yang pasti harus sesuai gitu ya dengan posisi atau pengelolaan daripada si karyawannya itu bagaimana gitu ya. Nah, ini akan dibahas terkait dengan si proses pengorganisasiannya. Jadi, si perencanaan dan pengorganisasian yang kurang ini juga tidak bisa menimbulkan kelancaran gitu ya dalam setiap kegiatan organisasi. Jadi memang diperlukan yang namanya pelaksanaan kerja keras, kemudian pelaksanaan kerja cerdas, kemudian bagaimana tim itu menjalin kerjasama, bekerja bersama-sama gitu ya. Jadi semua sumber daya manusianya ini harus bisa dioptimalkan untuk mencapai visi, misi, kemudian program kerja organisasi harus harus sejalan gitu dengan rencana kerja yang sudah disusun. Kecuali memang harus ada hal-hal khusus yang memang perlu dilakukan penyesuaian ya, sehingga si fungsi manajemen selanjutnya ini mengarah kepada bagaimana sih pelaksanaan daripada tujuan ini bisa dilakukan gitu ya. Nah, yang pertama terkait dengan proses pengorganisasian dulu ya. Jadi organisasi ini berasal dari kata organon ya. Dalam bahasa Yunani ini berarti alat gitu ya. Jadi definisi organisasi telah banyak dikemukakan oleh para ahli baik dari dalam maupun luar negeri ya. Jadi beberapa di antaranya ada menurut Stoner, dia mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama. Kemudian ada menurut James Demuni mengemukakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ada menurut Chester dalam bukunya The Executive Function, ini berpendapat bahwa organisasi adalah suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ya. Kemudian ada Stephen Robin mengatakan bahwa organisasi adalah kesatuan atau entiti sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan ya. Jadi memang berdasarkan pendapat para ahli tadi gitu ya, secara garis besar pengertian daripada si organisasi ini adalah suatu kelompok gitu ya kan, suatu kelompok yang memang terdiri atas dua orang atau lebih.
ya memang ini harus saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu secara bersama-sama gitu ya. Jadi organisasi ini kan merupakan tempat gitu ya, wadah berkumpulnya orang dalam situasi yang sistematis, yang terpimpin, yang terkendali, terencana, kemudian apalagi rasional gitu ya dalam memanfaatkan segala sumber daya baik itu metodenya, kemudian materialnya, lingkungan, bahkan modal serta sarana dan prasarana daripada setiap organisasi gitu ya. Jadi kalau ini sebenarnya kita flashback pertemuan awal nih ya terkait dengan fungsi manajemen ya. Jadi ini mengarah kepada si eh, fungsi organisasinya gitu ya. Kalau kemarin pertemuan keberapa gitu ya kita pernah membahas fungsi perencanaan khusus ya kan. Nah, fungsi khusus membahas fungsi perencanaannya. Nah, ini terkait dengan fungsi si organisasinya itu ya, fungsi manajemen yang fungsi organisasi. Nah, kemudian di sini ada ciri-ciri organisasi gitu ya. Jadi yang pertama ada tentunya mempunyai keterikatan format dan tata tertib yang mesti kita jalani atau kita taati itu. Kemudian ada mempunyai pendelegasian koordinasi dan wewenang tugas. Kemudian adanya kerjasama secara terstruktur, kemudian mempunyai sasaran dan tujuan dan mempunyai komponen gitu ya, komponen komitmen gitu ya, yang mana memang ini terkait dengan yang namanya ciri-ciri daripada si organisasi tadi ya. Nah, kemudian ciri organisasi yang lain yang pertama ada formalitas gitu ya. Jadi ini termasuk ciri organisasi sosial yang memang merujuk kepada bagaimana sih perumusan ketetapan prosedur gitu ya. Kemudian peraturan-peraturan, kemudian strategi, tujuan daripada kebijaksanaan terkait dengan segala macam peraturan yang ada di organisasi itu sifatnya adalah formal gitu ya. Kemudian ada hierarki. Tentu kalau hierarki ini adalah eh, pola kewenangan gitu ya, pola kewenangan dan kekuasaan yang memiliki bentuk seperti piramida. Gitu. Jadi memang terdapat orang-orang tertentu yang memang memiliki kewenangan, yang memang memiliki kekuasaan tinggi gitu ya, dibandingkan orang biasa yang ada di organisasi tersebut ya. Kemudian ada besar dan kompleks ciri organisasi berikutnya. Nah, besar dan kompleks ini juga terkait dengan banyaknya anggota yang ada di dalam organisasi. Sehingga memang ada hubungannya, ada hubungan sosial gitu ya antara anggota tidak dilakukan secara langsung atau impersonal yang biasa kita sebut sebagai gejala daripada si organisasi. Jadi memang organisasi ini tentunya semakin dia banyak anggotanya tentu akan semakin besar dan kompleks gitu ya. Jadi semakin dia besar organisasinya tentu semakin kompleks juga permasalahan yang dihadapi itu ya. Kemudian ada durasi ya. Nah, ini termasuk ciri organisasi di mana keberadaan organisasi ini biasanya memang lebih lama dibandingkan dengan keanggotaan yang ada di dalam organisasi. Karena organisasi itu kan tempatnya ya, wadahnya gitu. Artinya si tempatnya ini memang durasinya memang lebih lama dibandingkan kita para penghuni yang ada di dalam organisasi. Kemudian ciri-ciri organisasi ada yang dinamakan ciri organisasi modern. Nah, apa saja sih ciri organisasi modern? Tentu yang pertama adalah cenderung spesialisasi. Jadi memang sudah ada pembagian per departemennya gitu ya. Itu salah satu ciri daripada organisasi modern. Kemudian ada asas-asas organisasi. Kemudian ada pengelolaan data semakin cepat, artinya kita menggunakan yang namanya teknologi yang memang mumpuni, yang memang sudah up to date dengan situasi dan kondisi sekarang gitu ya. Kemudian unsur-unsur organisasinya tentu lebih lengkap dan penggunaan staf yang lebih intensif. Artinya sesuai dengan kemampuan dan kompetensi daripada si anggota yang ada di dalam organisasi. Nah, jadi berdasarkan pengertian dan di apa namanya definisi di atas gitu ya, di samping adanya ciri-ciri yang memang bisa kita gunakan dalam mengidentifikasi organisasi gitu ya, tentu kita juga harus bisa mengidentifikasikan juga nih organisasi bisa dilihat daripada si unsur-unsurnya, unsur-unsur dari pembentukan suatu organisasi. Jadi sebenarnya secara sederhana itu kalau organisasi bisa memiliki tiga unsur aja secara sederhananya ya. Ada
unsur orangnya, kemudian ada kerjasamanya, kemudian ada tujuan bersamanya. Nah, di sini ada unsur-unsur organisasi yang lebih terperinci sepertinya ya. Yang pertama tentu ada man, orang-orangnya ya. Jadi dalam kehidupan organisasi atau ketatalembagaan gitu ya, sering disebut man ini sebagai karyawannya atau pegawainya gitu ya. Jadi memang si orang-orang yang ada di dalam organisasi ini, si SDM-nya ini memang merupakan aset ya, orang-orang yang penting gitu di dalam perkembangan daripada si organisasi ya. Jadi ada berbagai macam gitu ya, ada berbagai macam posisi dimulai dari unsur pimpinan, kemudian yang mana itu sebagai unsur eh, pimpinan itu sebagai unsur tertinggi gitu di dalam organisasi. Kemudian ada si manajernya ya, yang memimpin suatu unit satuan kerja atau memimpin suatu departemen gitu ya. Kemudian ada para pekerjanya atau biasa disebut sebagai non manajemen gitu ya. Jadi itu semua mereka itu semua secara bersama-sama merupakan kekuatan yang ada di dalam organisasi. Kemudian ada kerjasama. Jadi kalau kerjasama ini memang suatu perbuatan yang saling bahu-membahu, saling bantu-membantu gitu loh. Jadi akan suatu pekerjaan yang memang dirasa sulit ketika dilakukan secara bersama-sama, tentu akan mencapai tujuan yang bersama juga gitu. Jadi oleh karena itu, setiap anggota atau semua warga yang ada di dalam organisasi tentunya harus bisa saling yang namanya melengkapi gitu ya. Secara bersama-sama harus bisa solid, bersinergi gitu. Karena ini merupakan kekuatan daripada si organisasi selain si men tadi gitu ya. Kemudian ada tujuan bersama. Jadi tujuan ini merupakan arah yang mau dicapai sama si organisasi ya. Jadi tujuan ini menggambarkan tentang apa sih yang mau dilakukan gitu loh. Apa yang mau diharapkan oleh si organisasi. Dan tentunya tujuan ini merupakan titik akhirnya tentang apa yang harus dikerjakan oleh seluruh anggota yang ada di dalam organisasi. Banyak ya, tujuan juga bisa menggambarkan tentang prosedur, kemudian tentang program kerja, kemudian kebijakan, strategi, kemudian anggaran, sampai dengan isi daripada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di organisasi. Kemudian ada unsur berikutnya ada peralatan ya. Jadi peralatan atau equipment ini biasanya sih terdiri daripada si sarana ya. Sarana dan prasarana yang ada di dalam organisasi ya. Kayak barang-barang modal itu juga terkait dengan peralatan ya, kayak tanah, gedung, bangunan, kantor gitu ya. Kemudian ada lingkungan ya, atau environment. Jadi kalau faktor lingkungan ini biasanya terkait sama keadaan sosial, kemudian terkait sama budaya, ekonomi, kemudian apalagi teknologi juga ya, politik. Nah, itu kan berkaitan sama lingkungan yang bisa mempengaruhi organisasi ya. Kemudian kondisi situasi juga bisa ya, kondisi dan situasi secara langsung maupun tidak langsung juga berpengaruh terhadap daya gerak daripada si kehidupan organisasi. Kemudian tempat atau lokasi gitu ya. Nah, ini juga sangat erat hubungannya dengan masalah komunikasi, masalah transportasi yang memang harus dilakukan oleh si organisasi. Kemudian ada kekayaan alam ya. Jadi kalau kekayaan alam ini terkait dengan faktor udara, faktor air gitu ya, cuaca, intinya faktor geografis, faktor geologi yang memang berada di sekitar organisasi itu ya. Nah, kemudian ada tujuan organisasi. Tentunya setiap individu yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama ini biasanya menciptakan sebuah tempat tadi, sebuah wadah tadi, di mana mereka ini saling berusaha untuk mewujudkan tujuan tersebut ya. Jadi memang hal inilah yang sebenarnya tuh bisa membuat tujuan daripada si sebuah organisasi. Tujuan organisasi ini biasanya dicerminkan sama sasaran-sasaran yang mau dilakukan, baik itu jangka pendek maupun jangka panjangnya. Jadi, tujuan organisasi ini biasanya memang memiliki yang namanya pengaruh gitu loh.
dalam mengembangkan organisasi, baik untuk si perekrutan karyawannya atau anggota organisasinya, maupun pencapaian apa yang akan atau yang mau nanti dilakukan dalam proses berjalannya si organisasi. Dan tentunya tujuan daripada sebuah organisasi ini sangat mempengaruhi yang namanya kinerja dari organisasi itu sendiri, gitu ya. Jadi, bagaimana sih organisasi ini bisa melalui proses pengembangan yang baik gitu untuk menjaga keeksistensiannya di dalam lingkungan industri ya. Jadi memang organisasi ini perlu ya yang namanya melakukan kaderisasi gitu ya untuk menjaga keberlangsungan organisasi tadi dan eksistensi organisasi dalam jangka waktu yang panjang itu bisa terus terjaga. Nah, jadi apa aja yang menjadi tujuan daripada si organisasi? Yang pertama tentu pedoman bagi kegiatan ya. Jadi tujuan ini berfungsi sebagai pedoman bagi kegiatan, pengarahan, dan penyaluran usaha-usaha dan kegiatan para anggota organisasi. Jadi dalam hal ini si fungsi tujuan ini memberikan arah nih, memberikan pemusatan kegiatan organisasi tentang apa yang harus dan tidak harus dilakukan. Kemudian ada sumber legitimasi. Jadi kalau sumber legitimasi ini suatu organisasinya ini melalui pembenaran kegiatan-kegiatannya, di samping itu keberadaannya mungkin diakui juga di kalangan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Nah, pengakuan atas legitimasi ini tentunya akan meningkatkan juga nih dia punya kemampuan organisasi. Jadi untuk mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan yang ada di sekitar ya, karena memang sudah mendapatkan pengakuan daripada si masyarakat sekitar organisasi. Kemudian ada standar pelaksanaan. Jadi memberikan standar-standar langsung bagi penilaian pelaksanaan kegiatan atau prestasi organisasi ya. Jadi sehingga setelah si organisasi ini menetapkan tujuan-tujuannya gitu ya, yang mungkin dapat apa namanya disesuaikan dengan bidang-bidang yang mau nanti dicapai seperti apa, tentu juga si standar pelaksana ini menjadi penting gitu sebagai based on daripada implementasi yang nantinya akan dilakukan. Kemudian ada sumber motivasi ya. Jadi memberikan insentif juga bagi para anggota organisasi supaya apa? Supaya bisa meningkatkan kinerjanya yang ada di dalam dirinya mereka untuk bisa meningkatkan kinerja organisasi. Jadi memang harus bisa memberikan motivasi kepada si para anggota organisasi ya. Kemudian ada dasar rasional pengorganisasian. Jadi struktur organisasi ini berinteraksi dalam kegiatan-kegiatan yang memang diperlukan untuk pencapaian tujuan, untuk pola penggunaan sumber daya, untuk implementasi ya, terkait dengan berbagai unsur yang namanya perancangan, kemudian pola komunikasi dan mekanisme pengawasan yang memang berada di dalam organisasi itu ya. Kemudian ada manfaat daripada si organisasi ya. Jadi kita sebagai bagian daripada si organisasi ini tentunya memiliki dampak juga nih. Kalau misalkan kita terjun di dalam atau ikut di dalam kegiatan yang ada di dalam organisasi ya. Apa saja nih manfaatnya? Tentu banyak sekali ya untuk pengembangan diri kita ya. Yang pertama tentu mudah memecahkan masalah ya. Jadi pemecahan dari setiap permasalahan yang ada mengajarkan bagaimana harus bersikap, harus menyikapi permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat yang lebih kompleks dan majemuk gitu ya. Jadi karena dalam sebuah organisasi ini kan permasalahan kan erat sering terjadi gitu ya. Entah karena perbedaan pendapat atau permasalahan dari dalam segi fisiknya sebuah kelompok gitu ya. Artinya ketika kita bergabung di dalam organisasi tentu akan banyak sekali pembelajaran gitu ya. Pembelajaran yang kita dapatkan salah satunya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan problem solvingnya kita gitu ya, memecahkan permasalahan dari setiap masalah-masalah yang ada gitu ya. Itu adalah proses pembelajaran juga buat kita individu gitu ya.
Kemudian bisa melatih mental berbicara di depan publik ya. Jadi memang sebagai wadah yang tepat untuk pengembangan public speaking. Karena di dalam organisasi itu kan kegiatannya banyak banget gitu ya. Jadi yang tadinya mungkin kita pemalu gitu karena sering ikut organisasi yang mana organisasinya sering terlibat dalam kegiatan presentasi, terlibat dalam kegiatan seminar, otomatis muncul juga keberanian dalam diri kita untuk ikut berbicara, untuk mengemukakan yang namanya ide-ide atau pendapat di dalam forum organisasi. Kemudian ada tercapainya sebuah tujuan ya. Jadi memang organisasi ini dibentuk dari tujuan-tujuan bersama yang memang berkaitan ya. Jadi pencapaian tujuan yang dilakukan oleh orang banyak dalam artian anggota sebuah kelompok ini lebih berpeluang untuk mencapai tujuan yang lebih maksimal dan efektif ya. Karena mungkin kalau kita sendiri, kita nggak bisa tuh mencapai tujuan tersebut. Karena kita bergabung di dalam organisasi, kita memiliki kesamaan visi misi, kesamaan tujuan, akhirnya kita bisa achieve terhadap apa yang mau kita lakukan gitu ya. Dan tentunya selain tadi manfaat yang sudah kita sebutkan tadi ya, ada banyak ada banyak sekali sebenarnya yang manfaat apabila kita terlibat dalam kegiatan organisasi. Kayak melatih leadership juga ya, itu juga bagian daripada manfaat organisasi ya. Kemudian bisa memperkaya link juga ya, memperluas pergaulan ya, meningkatkan wawasan, pengetahuan. Terus apa lagi? Kita bisa jadi kuat menghadapi tekanan ya, karena ikut dalam organisasi ya. Kemudian kita juga jadi lebih disiplin ya, karena kita bisa mengatur waktu dengan sangat baik ya. Karena kan ketika kita bekerja atau kita berada di dalam lingkungan organisasi itu kan kita juga terkait waktu nggak bisa seenaknya aja gitu ya kan. Kita harus mengikuti yang namanya jam kantornya mereka, kita harus mengikuti yang namanya deadline-nya itu kapan harus diperlukan gitu. Artinya jadi kita lebih manajemen waktunya tuh jadi lebih baik gitu, jadi lebih disiplin ya. Karena kita kan nggak bisa semau-maunya aja ya kan. Misalkan bangun siang nanti datang ke kantor terlambat, nah udah nggak bisa seperti itu lagi kalau di dunia kerja ya. Jadi memang sebagai ajang pembelajaran hidup yang sesungguhnya itu adalah ketika kita memasuki dunia kerja gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada faktor utama penentu struktur organisasi. Nah, jadi memang setiap organisasi ini kan merupakan kumpulan itu ya, kumpulan dari beberapa individu yang menggerakkan organisasi dalam bentuk melakukan berbagai macam pekerjaan. Nah, tentunya berbagai macam pekerjaan itu juga ditunjang dengan sistem elemen organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, untuk mencapai tujuan di dalam organisasi, tentu si organisasinya ini juga perlu merancang desain organisasi, ya kan? Jadi desain organisasi ini adalah si suatu modelnya. Modelnya yang dipilih oleh organisasi untuk melakukan yang namanya koordinasi dari berbagai macam pekerjaan tadi, gitu ya. Karena pekerjaannya ada, tapi ketika tidak ada desainnya, maksudnya tidak ada rule-nya, ini pekerjaannya mau diapain nih gitu. Siapa nih nanti yang ngerjain pekerjaan ini? Nanti reportnya ke siapa? Nah, kalau tidak ada unsur seperti itunya, tentu juga pekerjaan tidak bisa dilakukan secara baik dan benar gitu. Mungkin bisa dilakukan, tapi kesannya nanti akan asal-asalan, karena tidak ada pemandunya, ibaratnya seperti itu ya. Makanya perlu juga organisasi merancang yang namanya desain daripada si organisasinya ya. Supaya apa? Supaya memperjelas tugas, wewenang, serta tanggung jawab dari setiap anggota yang ada di dalam organisasi. Nah, desain organisasi sama struktur organisasi ini adalah dua hal yang berbeda sebenarnya. Ya, cuman orang-orang banyak menganggapnya ini satu kesatuan gitu, padahal berbeda gitu. Struktur ada karena adanya desain dulu gitu ya. Struktur itu kan apa sih? Bagannya kan. Nah, sebelum strukturnya ada, kita harus mendesain dulu ya kan. Posisi A itu didudukin sama siapa, kemudian nanti A punya bawahan itu siapa, kemudian bawahan itu nanti mengerjakan apa. Nah, itu adalah desainnya sampai jadi bentuk si strukturnya, bentuk si bagannya yang ada kotak-kotak pemimpin paling atas, kemudian ada garis koordinasi, garis putus-putus gitu ya. Nah, itu bagian dari strukturnya. Jadi, desain dan struktur ini dua hal yang berbeda.
desain dulu, baru muncullah struktur gitu ya. Nah, desain organisasi pada dasarnya menunjukkan kerangka, pola tugas, wewenang, dan tanggung jawab hubungan dan tata kerja yang berbeda dalam suatu organisasi. Desain organisasi ini merupakan keseluruhan rangkaian elemen struktural dan hubungan di antara elemen-elemen tersebut yang digunakan untuk mengolah organisasi secara total. Itu menurut si Griffin, ya. Kemudian Robin and Judge juga mengatakan terdapat 3 desain organisasi yang lebih umum. Yang pertama ada struktur sederhana, ada birokrasi, dan ada struktur matriks ya. Jadi kalau struktur sederhana ini memiliki tingkat departementalisasinya rendah, cakupan rentang kendalinya dia luas, wewenangnya terpusat pada satu orang, dan sedikit formalisasi. Karena namanya juga sederhana, masih bentuknya kecil gitu ya. Jadi pembagian departemennya itu masih sedikit. Dan cakupan daripada si memimpin anggota organisasinya juga masih belum terlalu luas gitu ya kendalinya ya. Jadi masih sedikit sebenarnya ya. Jadi dan masih belum banyak formalisasi. Kemudian biasanya struktur sederhana ini paling banyak diadopsi tuh sama usaha-usaha kecil ya. Di mana manajer sama ownernya ini adalah satu satu kesatuan yang sama gitu, orang yang sama gitu ya. Karena kan masih kecil ya perusahaannya. Dan kekuatan daripada struktur sederhana ini sebenarnya terletak pada kesederhanaannya. Jadi bisa lebih cepat, bisa lebih fleksibel gitu ya. Kemudian juga tidak terlalu sulit untuk dikelola gitu ya. Tapi ya nanti ketika perusahaannya semakin berkembang, semakin besar, struktur yang tadinya sederhana juga harus apa namanya? Dilakukan perubahan gitu. Karena kan kita harus menyesuaikan dengan perkembangan organisasi yang ada. Kemudian ada birokrasi ya. Jadi kalau birokrasi ini standarisasi konsep kunci yang mendasar semua birokrasi. Jadi birokrasi ditandai dengan tugas operasi yang sangat rutin yang memang dicapai melalui spesialisasi, peraturan dan ketentuan yang sangat formal, tugas dikelompokkan ke dalam departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando ya. Kemudian ada struktur matriks ya. Jadi ini menggabungkan dua bentuk departementalisasi, fungsional dan produk. Kekuatan departementalisasi fungsional ini menempatkan spesialisasi bersama-sama, sedangkan departementalisasi produknya memberikan tanggung jawab yang jelas terhadap semua aktivitas yang berkaitan dengan suatu produk. Jadi memang desain organisasi ini harus bersifat fleksibel ya, dan bisa beradaptasi dengan keadaan lingkungan organisasi yang memang selalu berubah gitu ya. Jadi ketika lingkungan organisasinya berubah, maka kita melakukan yang namanya restruktur yang baru. Ketika faktor internal maupun eksternal berubah, organisasi berkembang, maka akan ada yang namanya kesenjangan sumber daya, ada kesenjangan infrastruktur, ada perbedaan peraturan. Nah, makanya harus dilakukan redesign organisasi ya. Kemudian tadi terkait desain organisasi, kemudian sekarang adalah struktur daripada si organisasi. Jadi kalau struktur organisasi ini merupakan suatu kerangka susunan dan hubungan antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, di sini ada faktor utama dalam pembuatan struktur. Yang pertama adalah strategi. Jadi struktur organisasi ini merupakan sarana untuk membantu manajemen mencapai tujuannya. Nah, si tujuan ini kan berasal dari strategi secara keseluruhan gitu ya. Jadi memang strategi sama struktur ini harus berkaitan gitu. Jadi lebih spesifik, struktur ini harus mengikuti strategi. Kalau misalkan manajemen membuat perubahan yang signifikan dalam strategi organisasinya, maka si strukturnya pun perlu dilakukan modifikasi untuk mengakomodasi dan mendukung perubahan tersebut. Kemudian ada ukuran organisasi ya. Jadi ini
cukup bukti untuk mendukung anggapan bahwa organisasi secara signifikan mempengaruhi struktur. Betul ya. Jadi ukuran mempengaruhi struktur pada tingkat yang menurun di mana dampak ukurannya menjadi kurang penting saat sebuah organisasi berkembang ya. Kemudian ada teknologi. Jadi istilah teknologi ini mengacu pada bagaimana sih organisasi ini bisa yang namanya memindahkan input ke output gitu ya kan istilah sederhananya. Jadi setiap organisasi ini tentu memiliki setidaknya satu teknologi yang memang mumpuni, yang bisa mengubah sumber daya apapun ya, sumber daya keuangan, sumber daya manusia, sumber daya fisik gitu ya, menjadi suatu produk atau layanan yang memang memuaskan bagi si koleganya gitu ya. Kemudian faktor yang berikutnya adalah ketidakpastian lingkungan. Jadi beberapa organisasi memang menghadapi lingkungan yang sangat dinamis gitu ya, artinya cepat berubahnya cepat. Lingkungan yang statis tentunya bisa menciptakan ketidakpastian ya, makanya dia lingkungannya selalu dinamis ya. Karena kan kalau dinamis artinya kan si organisasinya berkembang gitu ya. Nah, dan ada juga lingkungan statisnya ya, itu tadi ketidakpastian daripada si organisasi. Dan ini merupakan ancaman bagi efektivitas organisasi ya. Makanya si manajemen ini berusaha untuk mencoba meminimalkan suatu ketidakpastian lingkungan tadi. Jadi salah satu caranya untuk mengurangi ketidakpastian lingkungan adalah melalui penyesuaian struktur organisasi. Kemudian berikutnya ada unsur-unsur daripada struktur organisasi ya. Nah, spesialisasi kerja yang pertama ya, unsur yang pertama struktur organisasi. Jadi menurut Robin Engels, suatu struktur organisasi ini sebenarnya mendefinisikan tentang tugas pekerjaan yang dibagi gitu ya. Kemudian ada pengelompokan atau ada departementalisasi, kemudian ada koordinasi gitu ya, secara formal gitu. Makanya harus perlu memperhatikan unsur-unsur struktur organisasi. Yang pertama ada spesialisasi kerja. Jadi ini sejauh mana aktivitas dalam organisasi terbagi menjadi pekerjaan yang terpisah. Jadi inti dari spesialisasi kerja ini adalah membagi pekerjaan menjadi beberapa langkah, gitu ya. Jadi masing-masing dilengkapi oleh setiap individu yang terpisah dan intinya si individu ini mengkhususkan diri dalam melakukan sebagian aktivitas daripada keseluruhannya. Contoh misalkan si Nando memang spesialisasi kerjanya bagian finance dan accounting. Nah, dia hanya mengerjakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan si finance accounting aja. Kalau disuruh ngerjain tugas terkait dengan pemasaran ya tidak bisa karena memang spesialisasi kerjanya adalah si finance dan accounting. Kemudian ada departementalisasi, ya ini pengelompokan tugas secara umum untuk memudahkan koordinasi, ya. Jadi memang harus dikelompokkan, harus ada departemen-departemen yang menghandle setiap masing-masing tugas, ya. Jadi untuk melakukan yang namanya departementalisasi pekerjaan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara ya. Yang pertama terkait sama fungsinya ya, fungsi yang dilakukan ya. Contoh misalkan eh, kayak manajer manufaktur ya, itu bisa mengorganisir sebuah pabrik ke departemen teknik, akuntansi, manufaktur, personalia dan spesialisasi pasokan. Artinya apa? Artinya setiap departemen itu tergantung daripada fungsi yang dilakukannya seperti apa, ya. Kemudian terkait juga bisa departementalisasi itu bisa terbentuk karena adanya jenis produk atau layanan yang dihasilkan oleh organisasi juga bisa ya. Kemudian bisa juga dengan geografis atau wilayah kerja, wilayah operasi dari suatu organisasi. Makanya ada departementalisasi misalkan wilayah barat, wilayah selatan gitu ya. Nah, itu terkait dengan departementalisasi. Kemudian ada rantai komando, chain of command ya. Jadi ini kalau rantai komando, ini garis wewenang yang tidak putus, yang memanjang dari puncak organisasi sampai ke eselon terendah ya. Jadi kalau di dalam struktur itu di bawah kotak-kotak itu ya,
Itu kan ada garisnya ya, garis panjang. Nah, itu namanya rantai komando. Jadi itu garis wewenang sebenarnya ya. Kemudian ada rentang kendali ya. Jadi kalau rentang kendali ini berapa banyak sih karyawan yang bisa dihandle oleh si manajer gitu ya. Jadi berapa banyak seorang karyawan bisa dihandle oleh manajer diarahkan secara efisien dan efektif. Kemudian ada sentralisasi dan desentralisasi. Jadi kalau sentralisasi ini mengacu pada sejauh mana pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik dalam organisasi. Kalau desentralisasi ini pengambilan keputusannya tidak terpusat ya. Artinya setiap departemen boleh memberikan atau boleh melakukan pengambilan keputusan. Kalau sentralisasi, pengambilan keputusan hanya boleh dilakukan oleh satu orang atau satu departemen atau satu pimpinan gitu ya. Jadi terpusat dia. Kemudian ada formalisasi. Kalau formalisasi ini mengacu pada tingkat di mana pekerjaan di dalam organisasi itu distandarkan. Jadi ada yang namanya SOP-nya. Setiap organisasi kan punya peraturan. Nah, itu peraturannya namanya formalisasi ya. Artinya dia standar baku. Apa namanya based on kita dalam melakukan kegiatan di dalam organisasi. Kemudian ada jenis-jenis struktur organisasi. Yang pertama tentu struktur organisasi fungsional. Jadi ini berdasarkan fungsi dari setiap komponen. Jadi dalam sebuah perusahaan setidaknya terdapat 5 bagian utama, yaitu ada divisi produksi, divisi pemasaran, divisi personalia, divisi pembelanjaan, dan divisi umum. Ini adalah poin utama yang biasanya ada di dalam perusahaan ya. Jadi memang harus memuat, even dia perusahaan kecil harus memuat 5 bagian utama ini ya, divisi paling utama gitu ya. Bisa dilihat strukturnya ya. Nah, ini yang garis-garis ini dinamakan rantai komando ya. Jadi garis kewenangannya. Kemudian ada struktur organisasi usaha atau lini produk. Jadi struktur organisasi ini berdasarkan pada usaha pengembangan produknya ya. Jadi misalkan ada direktur produksi, ada direktur pemasaran ya. Nah, ini bisa dilihat sendiri contoh daripada struktur organisasi lini produk. Kemudian ada struktur organisasi matriks ya. Ini eh, sebenarnya sama aja dengan struktur-struktur pada umumnya, cuman ini yang membedakan adalah struktur organisasi metrik terbentuk karena memang ada pengerjaan proyek khusus gitu ya. Jadi struktur ini biasanya dikepalai oleh direktur utama dan bagian bawahnya terdapat para manajer proyek yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan setiap proyek ya. Jadi nanti di sininya nih para manajer-manajer proyek nih, proyek 1, proyek 2, proyek 3 gitu ya. Cuman secara bentuk bagan strukturnya ya sama aja seperti ini juga gitu ya. Nah, sama juga nih struktur organisasi proyek juga ya, matriks dan proyek sama nih sebenarnya ya. Jadi kalau struktur organisasi proyek ini hanya mengerjakan proyek sebuah perusahaan, selanjutnya struktur ini dibubarkan ketika proyek tersebut berhasil diselesaikan ya. Kalau yang ini dia tepat, kalau yang metrik ini lebih ke menetap ya. Artinya memang di perusahaan tersebut memang ada divisi proyeknya gitu. Tapi kalau yang struktur organisasi proyek yang poin 4 ini proyeknya ini lebih kepada proyek proyek ini loh. Proyek eh, lepas lepas putus gitu. Artinya ketika proyeknya selesai ya struktur organisasinya juga timnya juga akan bubar gitu ya. Kemudian ada struktur organisasi tim kerja ya. Jadi kalau struktur organisasi tim kerja ini dibentuk sewaktu-waktu juga untuk mengerjakan proyek yang sifatnya tidak terduga dadakan gitu ya. Jadi umumnya tim kerja yang bersangkutan terdiri dari sumber daya manusia yang andal yang mampu menyelesaikan proyek dengan cepat dan tepat ya. Nah, ini adalah contoh daripada jenis-jenis struktur organisasi. Ini salah satu struktur organisasi di PT Pos Indonesia ya. Nah, bisa dilihat ini. Kenapa ada yang beda? Ada yang garisnya putus-putus, ada yang garisnya tidak putus-putus. Nah, ini sebenarnya sama rentang komando juga gitu ya. Cuman garis wewenang juga sama ini. Cuman apa yang membedakan? Kalau dia garisnya tidak putus-putus, itu artinya dia kewenangannya langsung.
Kayak pemegang saham, dia langsung membawahi si komisaris. Tapi kalau garis putus-putus, ini kewenangannya tidak langsung, ya. Jadi artinya misalkan nih, di garis putus-putusnya ini berada di antara Direktorat Bisnis Komunikasi dan sebagainya. Nah, ini di garis putus-putusnya sampai mengelilingi yang namanya termasuk pemegang saham, komisaris, dan direktur utama. Nah, artinya memang secara kewenangan, si Direktorat Bisnis Komunikasi, Direktorat Bisnis Jasa Keuangan, secara kewenangan memang dia secara tidak langsung akan meripot kepada si pemegang saham, komisaris, direktur utama gitu ya. Tapi memang secara kewenangan langsungnya si atasan mereka ini, atasan si direktorat bisnis ini adalah si direktur utamanya gitu ya. Jadi memang kalau garis putus-putus itu kewenangannya tidak langsung, artinya reportnya tidak langsung. Tapi yang menjadi langsungnya adalah si garis yang tidak putus-putus ini gitu ya. Nah, kemudian pembahasan berikutnya adalah kelompok kerja organisasi ya. Jadi sebenarnya ini ya, ini kan mm, kalau di RPS itu pembahasannya terkait dengan kelompok kerja organisasi langsung gitu ya. Padahal sebelum kita ke sini, sebelum kita ke kelompok kerja, kita harus tahu dulu nih definisi kelompok itu seperti apa, kemudian pembentukan kelompok itu bagaimana. Jadi ada yang namanya tahapan dalam perkembangan pembentukan kelompok. Kemudian teori pembentukan kelompok itu bagaimana. Nah, itu harusnya ada di dalam materi si eh, pokok bahasan terkait dengan kelompok kerja organisasi. Karena kan kelompok kerja organisasi itu muncul karena memang ada teori daripada si kelompoknya itu sendiri. Nah, harusnya di RPS tuh dicantumin juga, cuman ini tidak dicantumkan. Jadi saya hanya mengikuti apa yang tertuang di dalam RPS. Tapi sebelum saya menjelaskan ini, saya akan memberi pengetahuan kepada kalian terkait dengan materi kelompoknya itu sendiri. Kalau ini kan kelompok kerja organisasi. Jadi grand teori daripada si kelompoknya ini harus saya perkenalkan dulu kepada kalian gitu. Sebelum kalian membahas tentang kelompok kerja. Sebentar ya, ini saya stop dulu share screen-nya. Oke, sebentar. Ya, kita share screen nih. Nah, ini ya. Ini punyanya mata kuliah perilaku organisasi. Kebetulan sama di pertemuan ketujuh ini ada membahas, ini masih pengantar manajemen ya sebentar. Nah, ya. Oh, bentar, bentar. Nah, ini ya. Nah, sudah terlihat ya. Nah, kebetulan sama di pertemuan ketujuh juga perilaku organisasi membahas tentang perilaku kelompok. Nah, ini grand theory daripada si kelompok ya. Nah, jadi sebelum kalian ke kelompok kerja, kalian harus tahu dulu nih definisi daripada kelompok itu sendiri itu apa. Kemudian tahapan dalam perkembangan kelompok itu seperti apa ya. Nanti saya akan memberikan pengetahuan terkait dengan definisi tipe kelompok, 5 tahap perkembangan kelompok aja ya. Jadi nanti yang poin-poin berikutnya ini nanti eh, bisa disesuaikan di mata kuliah berikutnya kali ya. Bentar ya. Hmm. Nah, jadi aku nggak bisa bergerak. Tunggu ya sebentar ya. Sepertinya ada error karena nggak bisa geser.
Ini kenapa ya? Saya stop dulu ya share screen-nya bentar. Share screen-nya juga nggak mau di stop ya. Mana nih? Stop dulu ya sebentar. Oke, baik. Nah, ini ada materi punya mata kuliah perilaku organisasi, dasar-dasar perilaku kelompok ya. Baik, bisa. Nah, jadi memang setiap organisasi itu kan berkembang ya. Dalam perkembangannya organisasi pasti akan membentuk yang namanya kelompok-kelompok tertentu ya. Nah, sebelum tadi ke kelompok kerja, kita harus paham dulu nih definisi daripada kelompok itu sendiri itu seperti apa ya. Jadi menurut Gibson, kelompok ini adalah kumpulan individu di mana perilaku atau kinerja seseorang dipengaruhi oleh perilaku atau kinerja anggota lain. Kemudian menurut Robin and Judge, kelompok ini sebagai dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling bergantung, gitu ya, yang memang memiliki tujuan bersama-sama. Itu. Kemudian dari kedua definisi tadi, kita bisa memiliki kelompok ini bisa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, beranggotakan minimal 2 orang, kemudian mereka saling berinteraksi dan saling ketergantungan satu sama lain, kemudian perilaku dan kinerja mereka saling mempengaruhi satu sama lain, dan ada tujuan tertentu yang mau mereka capai ya. Nah, kemudian Lutan juga mengatakan bahwa kalau kita bergabung di suatu kelompok, kita akan menjadi termotivasi untuk ikut bergabung di kelompok tersebut. Kemudian kita bisa menerima kelompok sebagai unit terpadu untuk saling berinteraksi. Kemudian kita bisa berkontribusi dalam berbagai hal untuk proses kelompok. Kemudian kita bisa mencapai kesepakatan dan memiliki ketidaksepakatan melalui berbagai bentuk interaksi. Nah, ini ada beberapa alasan kenapa kita bergabung di dalam kelompok atau kenapa orang membentuk kelompok ya. Yang pertama tentu ada pemuasan kebutuhan. Jadi tentunya setiap manusia ini kan memiliki kebutuhan yang banyak gitu ya. Dan kadang kita kalau misalkan sendiri, itu kadang kita juga kurang bisa mengakomodir ke semua kebutuhan yang kita mau gitu. Jadi ketika kita gabung di kelompok, nah itu kemungkinan kebutuhan yang kita inginkan bisa tercapai gitu ya. Kemudian ada kedekatan dan daya tarik ya. Kalau kedekatan dan daya tarik ini biasanya berkaitan dengan jarak fisik. Jarak fisik antar para karyawan gitu yang memang melaksanakan pekerjaan. Jadi kalau daya tarik ini lebih kepada ketertarikan orang satu dengan yang lainnya ya. Kemudian ada tujuan kelompok. Jadi tujuan kelompoknya ini tentunya memiliki satu kesatuan, satu kesamaan gitu ya. Kayak misalkan kesamaan bakat, kemudian kesamaan minat ya. Nah, itu kan memiliki tujuan yang sama. Jadi makanya dia membentuk kelompok. Kemudian ada alasan ekonomi ya. Jadi motif ekonomi juga bisa menyebabkan terbentuknya kelompok karena mereka menganggap ketika saya bergabung di suatu kelompok tertentu, saya akan mendapatkan keuntungan yang ekonomis nih gitu ya. Contoh kayak misalkan arisan ya kan. Saya gabung ke tempat arisan karena memang mungkin ada kebutuhan yang mendadak yang mengharuskan saya mengeluarkan dana gitu ya. Nah, ketika saya bergabung ke tempat arisan, nah itu kan bisa mendatangkan nilai ekonomis tersendiri untuk saya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada teori-teori kelompok ya. Ini menurut Lutanz ada 4 teori dalam pembentukan kelompok. Yang pertama ada teori kedekatan ya. Jadi menurut teori ini si individu-individu ini saling berafiliasi karena kedekatan ruang atau geografis. Kemudian ada teori klasik. Kalau teori klasik ini lebih kepada berkaitan dengan 3 elemen, ada activities, interaksi, dan sentiments. Kemudian ada teori keseimbangan. Kalau teori keseimbangan ini menyebabkan orang-orang nih saling tertarik satu sama lain atas dasar sikap dan nilai yang sama terhadap objek dan tujuan yang relevan. Jadi kalau teori keseimbangan ini biasanya si para anggota kelompoknya ini berusaha untuk menjaga keseimbangan antara daya tarik yang ada di dalam si kelompok tersebut. Kemudian teori pertukaran. Ini teori pertukaran ini terkait dengan pertukaran kelompok didasarkan pada hasil imbalan biaya interaksi. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya gini. Jadi kalau misalkan eh,
tingkat positif minimum atau imbalannya lebih besar daripada biaya, ini kan suatu hasil itu harus ada agar ketertarikan atau adanya afiliasi yang bisa terjadi. Nah, si imbalan dan interaksi ini kan tugasnya adalah memuaskan kebutuhan ya. Cuman kadang ada biaya yang harus kita keluarkan dan itu menimbulkan mungkin kecemasan karena mungkin adanya keterbatasan ya dalam hal segi biaya gitu ya. Nah, sehingga ketika kita masuk ke dalam kelompok itu ada teori pertukaran di situ ya. Jadi adanya kedekatan, adanya interaksi. Sikap umum tersebut tuh semuanya memiliki peran dalam teori pertukaran ini. Jadi maksudnya ketika kita ada ibaratnya kurang dalam segi hal pembiayaan gitu ya, ada teman kita yang memang satu kelompok ini yang memiliki kelebihan pembiayaan, kelebihan keuangan. Jadi bisa bisa apa ya istilahnya? Bisa dilakukan pertukaran change gitu ya antara imbalan dan biaya itu. Nah, kemudian ada selain tadi ada Robin and Judge ya, mengemukakan teori pembentukan kelompok yang namanya teori identitas sosial. Jadi kalau menurut teori identitas sosial ini, orang memiliki reaksi emosional terhadap kegagalan atau keberhasilan kelompok karena harga diri mereka terkait dengan kinerja kelompok. Nah, reaksi yang muncul ini seperti apa? Yang pertama, kalau misalkan kelompok kita ini melakukan performa kinerjanya baik, tentu ini akan menimbulkan kenikmatan, kemuliaan, dan harga diri kita sebagai anggota kelompok ini juga ikut meningkat. Nah, sebaliknya, kalau misalkan kelompok kita berkinerjanya buruk, tentu kita akan merasa menjadi tidak enak hati, atau merasa mungkin rendah diri, atau bahkan tidak mau mengakui kalau kita bagian daripada si kelompok. Nah, kemudian reaksi yang kedua, orang mengembangkan banyak identitas sepanjang hidup mereka. Jadi mungkin menentukan diri kita nih dari segi latar belakang, dari segi kota, dari segi tempat tinggal, profesi, agama, etnis, dan lain-lain. Jadi memang adanya keanekaragaman yang ada di dalam kelompok itu menjadikan kita nih sebagai banyak identitas sebenarnya gitu ya. Karena kan berbagai macam tadi ya keanekaragaman ada latar belakang agama, kemudian apalagi kota, tempat tinggal, profesi dan sebagainya. Kemudian ada tipe-tipe kelompok ya, ada tipe kelompok formal dan kelompok informal. Jadi kalau kelompok formal ini tentu kelompoknya dibuat berdasarkan keputusan manajerial gitu ya, yang memang terjadi karena adanya proses pengorganisasian, adanya pembagian kerja, adanya departemen nisasi gitu ya. Jadi memang kelompok formal ini lebih kepada memang resmi gitu, karena memang ada tata aturan yang berlaku gitu ketika kelompok formal ini dibentuk. Nah, contoh kelompok formal ini adalah kelompok komando dan kelompok tugas ya. Jadi kalau kelompok komando ini biasanya kelompok yang ditentukan oleh bagian daripada si organisasi, struktur tadi ya kan, struktur organisasi. Kemudian kalau kelompok tugas ini biasanya dia dibentuknya ini untuk menyelesaikan suatu tugas atau proyek tertentu. Kemudian kalau kelompok informal, tentu kelompok yang timbul dari usaha individu dan memang berkembang seputar kepentingan bersama dan persahabatan daripada desain yang disengaja. Contoh daripada si kelompok informal ini ada dua, yaitu kelompok kepentingan, kelompok persahabatan ya. Jadi kalau kelompok kepentingan ini lebih kepada dibentuk atas inisiatif daripada individu yang berkepentingan tadi ya. Kemudian kalau kelompok persahabatan ya mungkin dibentuk karena memang adanya kedekatan gitu ya, adanya eh, kesamaan ya. Jadi dia membentuk kelompok ya. Nah, ini yang maksud saya 5 tahap daripada perkembangan kelompok. Jadi kelompok itu dibentuk ternyata ada prosesnya ya. Yang pertama adalah tahap pembentukan atau forming. Ini tahap awal ya. Jadi kalau tahap awal ini ditandai dengan ketidakpastian. Artinya apa? Artinya tujuan, struktur, kepemimpinan itu semuanya masih di awang-awang, masih disusun gitu ya. Nah, ketika tahap ini selesai, maka si
anggota organisasinya ini sudah merasa menjadi bagian daripada si kelompok. Sehingga mulai yang namanya serius untuk menyusun yang namanya tujuan, struktur, kemudian kepemimpinan, prosedur, dan sebagainya. Dan ketika mulai serius menyusun itu semua, muncullah yang namanya tahap keributan, storming, ya. Jadi seperti ya indikasinya istilahnya ya ribut gitu. Karena kan ketika kita menyusun sesuatu pasti kan banyak banyak ide yang mau disampaikan ya. Kemudian juga bisa juga adanya konflik, adanya konfrontasi dari segala proses penyusunan tadi ya. Jadi sebenarnya di tahap keributan ini si anggota kelompoknya ini masih saling curiga sebenarnya satu sama lain karena memang apa namanya belum begitu mengenal gitu ya sifat dan tingkah laku daripada si masing-masing anggota kelompok ya. Kemudian ada tahap penormaan atau norming ya. Kalau tahap penormaan ini strukturnya ini sudah kelihatan solid gitu ya. Kemudian kohesivitasnya juga dari sebuah kelompok ini sudah kelihatan tinggi. Dan yang semula terjadi perbedaan ini udah mengarah ke arah yang kerjasama gitu ya. Kemudian setelah tahap penormaan muncullah tahap berkinerja atau performing ya. Ini lebih kepada strukturnya udah berfungsi, kemudian fokus daripada kelompok ini sudah jelas ya, tugasnya seperti apa ya. Jadi memang ini lebih kepada kelompok kerjanya sudah permanen dan lebih kepada pembuktian berkinerja, implementasi dari setiap perencanaan yang sudah disusun tadi dilakukan di tahap berkinerja atau berperforming. Kemudian ada tahap pembubaran atau adjourning ya. Jadi ketika project team atau tugas terkait dengan tujuan khusus, saat tujuannya sudah tercapai, maka biasanya kelompok akan membubarkan diri ya. Namanya adalah adjourning ya. Jadi apa namanya suatu proyeknya sudah selesai, dilakukan pembubaran diri, dan tentunya nanti akan memiliki komposisi baru atau tahapan dimulai dari awal lagi gitu ya. Nah itu terkait dari eh, grand teorinya dari si kelompok itu sendiri ya. Jadi sebelum ke kelompok kerja tadi ya, makanya saya pengen mengenalkan ke kalian definisi dasarnya dulu nih dari si kelompok itu seperti apa ya. Baik, setelah ke sini tadi kita lanjutkan ke yang awal tadi ya. Ini saya stop dulu ya, share screen-nya. Kita balik ke PowerPoint-nya yang pengantar manajemen ya, karena ini punya perilaku organisasi. Oke, sebentar. Sudah terlihat ya. Tadi sampai mana kita? Sampai ini ya, kelompok kerja ya. Nah, tadi kita sudah memahami ya terkait dengan definisi kelompok ya, bagaimana kelompok itu terbentuk gitu ya, bagaimana teori-teori juga yang menjadi dasar dari pembentukan kelompok tadi ya. Jadi memang kelompok kerja adalah kelompok yang berinteraksi terutama untuk berbagi informasi dan membuat keputusan untuk membantu setiap anggotanya tampil di dalam wilayah tanggung jawabnya. Kemudian ada kelompok kerja, ada namanya tim kerja ya. Jadi tim ini adalah tipe khusus dari kelompok kerja. Terdiri dari dua atau lebih individu yang bertanggung jawab untuk mencapai suatu tujuan ya. Kemudian tim kerja ini adalah sebentar. Tim kerja ini adalah kelompok yang upaya-upaya individunya menghasilkan kinerja yang lebih besar daripada jumlah dari masukan-masukan individualnya ya. Jadi kelompok kerja ini sebenarnya bisa didefinisikan sebagai kelompok yang disusun oleh si organisasi untuk tujuan menjalankan berbagai macam pekerjaan yang memang terkait dengan pencapaiannya si tujuan organisasi. Jadi pada intinya, si kelompok kerja ini disusun agar apa? Agar keragaman individu yang tadi sudah disebutkan di penjelasan di awal tadi ya,
Ini dapat menjadi potensi yang terintegrasi dalam pencapaian tujuan. Dan adanya keragaman individu ini bukan menjadi masalah konflik yang memang menghambat dalam pencapaian organisasi. Karena apa? Karena dengan adanya keragaman individu tentu akan banyak sekali keragaman pengetahuan yang kita dapat, keragaman ide-ide ya, sumbangsi solusi. Nah, kalau itu bisa di-maintenance dengan baik, tentunya bisa menghasilkan suatu apa ya namanya, keunikan tersendiri untuk organisasi, yang mana ini merupakan suatu kekuatannya organisasi guna mencapai tujuan daripada si organisasi ya. Nah, di sini ada ciri-ciri kelompok kerja ya. Yang pertama tentu adanya motif yang sama ya. Jadi adanya dorongan gitu ya. Adanya dorongan atau motif yang sama. Jadi pada individu sehingga terjadinya interaksi sosial sesama dan memiliki suatu tujuan yang sama ya. Kemudian ada reaksi yang berbeda antar individu ya. Jadi kan tentunya ada reaksi dan kecakapan yang berbeda nih di antara individu satu dengan yang lainnya ya. Jadi ini bisa mengakibatkan yang namanya terjadi interaksi sosial ya, karena sering apa namanya satu tim bareng gitu ya, makanya terciptalah kelompok kerja. Kemudian yang ketiga, pembentukan dan penegasan struktur kelompok yang jelas. Jadi memang adanya pembentukan dan penegasan struktur kelompok yang jelas memang terdiri dari peranan dan kedudukan yang memang berkembang gitu ya, dengan sendirinya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Kemudian ada penegasan dan peneguhan norma-norma pedoman tingkah laku. Jadi ini bagian daripada norma-norma tingkah laku anggota kelompok yang memang mengatur interaksi dan kegiatan anggota kelompok dalam menganalisa tujuan kelompoknya ya. Nah, ini pembagian kelompok kerja sama tadi, ada kelompok kerja formal, kelompok kerja informal ya. Saya tidak perlu jelaskan lagi ya. Tadi sudah dijelaskan. Nah, itu terkait dengan apa namanya, materi kita pada siang hari ini ya, terkait dengan pengorganisasian, kemudian struktur organisasi sampai dengan kelompok kerja itu ya. Jadi memang semuanya saling bersinergi ya, semuanya saling berkaitan bagaimana kelompok kerja ini bisa mempengaruhi yang namanya kinerja organisasi ya. Tentunya di dalam kelompok juga kita pengennya kelompoknya itu saling bekerja sama, kelompoknya itu solid ya, kelompoknya itu kompak ya, artinya memang demi kemajuan dan kelancaran daripada tujuan organisasinya ya. Jadi kalau di dalam yang namanya lingkungan organisasi, lingkungan kerja, kita juga harus sudah bisa melepaskan yang namanya ego pribadi kita gitu ya. Jadi di dalam organisasi yang akan kita apa namanya, yang akan kita perhatikan adalah si kelompok kerja kita gitu ya. Bagaimana kelompok kerja kita ini bisa membantu organisasi untuk mewujudkan tujuan-tujuan daripada si organisasinya, ya. Baik, mungkin itu saja ya untuk materi pada siang hari ini ya. Pertemuan terakhir sebelum ujian tengah semester ya. Jadi nanti sampai berjumpa lagi di kelas Zoom di ujian tengah semester di tanggal berapa ya? 1 Mei ya, kalau nggak salah ya. Tanggal 1 Mei di jam 9 sampai jam 11. Semoga selalu sehat agar bisa mengikuti ujian dengan baik nantinya ya. Dan tidak lupa setelah menyimak materi pada siang hari ini, akan ada tugas juga di e-kampusnya ya. Nanti jangan lupa untuk dicek ya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih eh, atas atensinya dalam memperhatikan video pembelajaran ini, dalam memperhatikan materi terkait dengan pengorganisasian, desain, struktur organisasi, sampai dengan kelompok kerja ya. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk tugasnya ya. Sampai berjumpa lagi di kelas Zoom pada saat ujian tengah semester. Terima kasih semuanya. Izin live ya.